Om Swastiastu, Tribuners, bertemu lagi dengan saya, Ana Agung Sri Kusniarti. Kali ini kita akan membahas salah satu kesaktian Gajah Mada serta sekilas sejarah beliau. Siapa yang tidak tahu Gajah Mada? Gajah Mada adalah patih kerajaan Majapahit, dan berdasarkan kesaktiannya, Majapahit berada di puncak kejayaannya saat berada di bawah perlindungan Gajah Mada. Ada beberapa bukti kesaktian Gajah Mada. Salah satunya adalah Trowulan, sebuah kecamatan di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Indonesia. Dalam kitab Kekawin Negara Kertagama yang ditulis oleh Empu Prapanca, tertulis bahwa Trowulan hampir setiap hari ditutupi oleh kabut. Dan itu bukan sembarang kabut ya Tribuners. Konon kabut tersebut merupakan buatan patih Gajah Mada agar bisa melindungi kerajaan Majapahit. Kabut itu kadang terlihat dari sore hingga keesokan paginya. Kata warga yang pernah menyaksikan kabut itu bernama Supari. Menurut mitos, konon kabut itu didatangkan Gajah Mada dengan tujuan untuk menyembunyikan kerajaan Majapahit sehingga musuh terkelabuhi dan tidak jadi menyerang. Umumnya kabut perlahan-lahan menghilang ketika hari semakin siang. Akan tetapi kabut di Trowulan berbeda ya Tribuners, di mana hari semakin siang justru kabut di sana semakin gelap. Kabut yang umumnya identik dengan tempat dingin, namun ternyata berada di Trowulan yang merupakan wilayah kering dan jauh dari pegunungan. Selain dikelilingi kabut, Keraton Majapahit juga dikelilingi tembok mata merah yang tinggi dan tebal. Tinggi tembok itu diperkirakan mencapai sekitar 10 meter lebih. Menurut Empu Prapanca dalam kitab Negara Kertagama, di dekat keraton terdapat pos tempat para punggawa berjaga, sehingga tidak sembarang orang bisa mendekati keraton Majapahit. Sedangkan kompleks tempat tinggal raja terletak di sisi timur lapangan. Kompleks itu dibangun di atas landasan bata berukir. Lalu ada tiang kayu besar yang diukir sangat halus dan atapnya dihiasi ornamen dari tanah liat. Tingginya sekitar 10-13 meter. Gajah Mada lahir pada tahun 1290 dan wafat pada tahun 1364. Gajah Mada juga dikenal dengan nama lain, Jirnodara. Ia adalah seorang panglima perang dan patih yang sangat berpengaruh pada zaman kerajaan Majapahit. Menurut berbagai sumber puisi, kitab dan prasasti dari zaman Jawa kuno, Gajah Mada memulai karirnya pada tahun 1313 dan semakin menanjak setelah peristiwa pemberontakan Rakuti pada masa pemerintahan Srijaya Negara. Srijaya Negara lah yang mengangkatnya sebagai patih. Gajah Mada diangkat menjadi patih atau Perdana Menteri pada masa Ratu Tribuana Tunggadewi dan karirnya berlanjut hingga masa kekuasaan Hayam Wuruk yang mengantarkan Majapahit ke puncak kejayaannya.
Gajah Mada terkenal dengan sumpah palapanya, di mana sumpah itu tercatat di dalam Pararaton. Dalam sumpah palapa, Gajah Mada menyatakan tidak akan beristirahat atau menikmati kesenangan sebelum berhasil menyatukan Nusantara. Meskipun Gajah Mada adalah salah satu tokoh sentral saat itu, sangat sedikit catatan-catatan sejarah yang ditemukan mengenai dirinya. Wajah sesungguhnya dari tokoh Gajah Mada saat ini masih kontroversial, Tribuners. Banyak masyarakat Indonesia masa sekarang yang menganggapnya sebagai pahlawan dan simbol nasionalisme Indonesia serta persatuan Nusantara. Menurut Pararaton, Gajah Mada sebagai komandan pasukan khusus Bhayangkara berhasil menyelamatkan Prabu Jayanegara pada tahun 1309 sampai 1328. Ke desa Badandar dan memadamkan pemberontakan Rakuti. Rakuti adalah salah seorang Dharma Putra, pegawai istana yang diistimewakan sejak masa Raden Wijaya. Sebagai balas jasa dalam pupuh Desa Warnana atau Negara Kertagama karya Empu Prapanca, disebutkan bahwa Jayanegara mengangkat Gajah Mada menjadi Pate Kahuripan pada tahun 1319. 2 tahun kemudian Gajah Mada menggantikan Arya Tilam yang mangkat sebagai Pate di Daha atau Kediri. Pengangkatan ini membuatnya kemudian masuk ke strata sosial elitis Istana Majapahit pada saat itu. Selain itu, Gajah Mada digambarkan pula sebagai seorang yang mengesankan, berbicara dengan tajam atau tegas, jujur dan tulus ikhlas, serta berpikiran sehat. Nah, pasca Jayanegara mangkat, Arya Tadah yang merupakan Pate Amangkubumi mengajukan pengunduran diri dari jabatannya kepada Ibu Suri Gayatri. Ibu Suri Gayatri saat itu menggantikan kedudukan Jayanegara dan menunjuk Pate Gajah Mada dari Daha atau Kediri. Gajah Mada sebagai Pate Daha sendiri tidak langsung menyetujuinya, ya Tribuners, tetapi ia ingin membuat jasa terlebih dahulu pada Majapahit dengan menaklukkan Keta dan Sadeng yang saat itu sedang memberontak. Tribuana Wijaya Tunggadewi yang menjadi Rani Kahuripan menjadi pelaksana tugas pemerintahan Majapahit. Bahkan setelah Gayatri meninggal pada tahun 1331, Tribuana Wijaya Tunggadewi tetap sebagai Maharani dari kerajaan Majapahit. Setelah Keta dan Sadeng dapat ditaklukkan oleh Gajah Mada, barulah pada tahun 1334 Gajah Mada diangkat menjadi Pate Amangkubumi, secara resmi menggantikan Arya Tadah yang sudah sepuh sakit-sakitan dan meminta pensiun sejak tahun 1329. Nah, Tribuners, demikianlah penjelasan tentang Gajah Mada. Semangat beliau harus menjadi semangat kita, khususnya generasi muda, untuk menjaga Indonesia. Astungkara ya. Akhir kata saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.